Suhu ruang sauna semakin tinggi yang bisa saja membuat ia terpanggang. Pintu sauna itu tiba-tiba terkunci sendiri. Tentu saja hal itu membuat wanita ini ketakutan sekali. Ia berusaha mencari petunjuk bagaimana keluar dari sana. Sebab ini adalah permainan meloloskan diri yang dirancang oleh suaminya sendiri. Sampai ia berhasil menemukan sebuah batu yang berisi magnet di dalamnya. Lalu dengan kecerdikannya wanita ini menggunakan magnet untuk mendorong pengunci besi yang ada di luar. Sementara itu beberapa tahun kemudian, suami wanita tadi kini menjadi perancang permainan mengerikan yang menjebak orang-orang untuk masuk ke permainannya. Dan kini ia sedang merancang sebuah kecelakaan pesawat untuk menjebak kedua orang ini. Mereka semua adalah pemenang yang berhasil lolos pada permainan yang dibuat olehnya sebelumnya. Dan kini mereka akan menaiki pesawat yang sudah disabotase oleh pria perancang permainan tadi. Kedua orang ini pun berjalan masuk pesawat dan tampaknya wanita ini sedikit gusar dan ketakutan. Ternyata ia teringat dengan insiden kecelakaan pesawat yang pernah menimpanya sehingga ia batal untuk naik pesawat itu. Sehingga mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka menggunakan mobil dan beristirahat di sebuah hotel. Tapi sepertinya ada hal aneh dengan hotel mereka. Kamar hotel ini atapnya semakin lama semakin menurun dan akan menghimpit pemuda yang ada di dalam kamar ini. Namun ternyata itu hanyalah mimpi buruk yang dialaminya, yang juga pernah mengalami kejadian seperti itu sebelumnya di dunia nyata. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka mencari markas pembuat permainan mengerikan yang sudah merenggut banyak korban. Tapi saat mereka tiba di titik koordinat itu, tempatnya tampak sepi dan hanya ada satu orang yang sedang mabuk di sana. Dan orang mabuk itu malah merampok mereka. Mereka terus mengejar perampok itu sampai mereka sampai ke sebuah stasiun kereta. Tapi sayang mereka gagal menangkap orang itu setelah berusaha mati-matian mengejarnya. Kini kedua orang ini malah jalan bersama kereta itu yang sebenarnya tak ingin mereka naiki. Dan hanya sedikit orang di gerbong itu. Wanita ini merasakan keanehan dan mulai mengecek ke arah depan. Ternyata tidak ada sama sekali petugas di sana. Lalu gerbong mereka malah terlepas dari kereta utama. Dan kini mereka malah melewati jalur yang berbeda dari seharusnya. Semua orang yang ada di dalam sana panik dan salah satu wanita ini berusaha menarik rem darurat. Tuas rem itu malah rusak dan kereta tak bisa lagi dihentikan. Kereta itu melaju sangat kencang sekali hingga menabrak ujung rel sampai membuat mereka semua terpental. Pintu kereta itu sama sekali tidak bisa dibuka dan tidak ada siapa-siapa di sekitar sana. Bahkan sinyal telepon tidak ada juga. Dan saat pria ini menekan tombol bantuan, mereka malah mendengar suara yang mengingatkan mereka akan sesuatu. Dan kini mereka sadar kalau mereka terkurung di sebuah permainan yang mengerikan. Sebab mereka sebelumnya sudah pernah melewati permainan seperti ini dan lolos. Semua orang yang ada di gerbong ini adalah orang yang pernah memenangkan permainan mengerikan tersebut yang dibuat oleh organisasi yang bernama Minos. Kereta ini terdampar di tempat yang tidak terdeteksi dan orang di dalam sana sudah sangat panik. Bahkan keanehan berikutnya terjadi. Di semua sisi kereta seperti dialiri listrik tegangan tinggi. Dan orang di dalam kereta ini semakin yakin mereka sedang berada di permainan meloloskan diri yang sangat mengerikan. Sehingga mereka harus cepat mencari jalan keluar dan mencari petunjuk. Sampai salah satu di antara mereka menemukan sebuah ganggang pintu. Dan wanita ini menemukan jalan keluarnya namun masih belum bisa dibuka. Pria botak ini mencoba membuka pintu depan menggunakan gagang pintu itu. Namun sedikit kesulitan karena seluruh sisi kereta sudah dialiri listrik. Ia pun menggunakan ikat pinggangnya untuk melindungi tangannya dan ia berhasil membuka pintu itu. Namun di depan sana mereka mendapat petunjuk kalau mereka harus mencari 9 koin. Mereka langsung menyadari sesuatu kalau banyak tulisan di kereta itu yang kehilangan satu huruf. Dan huruf yang hilang itu adalah petunjuk mereka. Huruf-huruf itu diwakili oleh pegangan tangan yang tergantung di kereta itu. Mereka mengurutkan pegangan kereta itu dengan huruf alfabet dan wanita ini yang akan menarik pegangan tangan pertama. Dan ternyata ide mereka berhasil. Koin itu ada di dalam sana. Mereka pun segera mencari 9 huruf lainnya dan menarik pegangan tangan itu. Tapi ternyata tidak semudah mereka bayangkan. Tegangan listrik semakin lama semakin tinggi dan membuat mereka sangat mudah tersengat. Dengan penuh perjuangan mereka mengumpulkan koin-koin itu. Pria botak ini tersengat listrik dan tak bisa melepaskan dirinya dari tiang kereta yang sudah dialiri listrik ini. Wanita ini pun berusaha menolong pria itu dan saat ia melihat kondisinya, sayang sekali sudah tak bisa tertolong lagi. Mereka harus segera menemukan jalan keluar dari kereta ini dengan mengumpulkan koin yang ada di pegangan tangan atas kereta itu. Setelah satu koin terakhir dimasukkan, jalan keluar mereka akhirnya terbuka dan mereka segera berlari dari kereta maut yang sudah dialiri listrik tegangan tinggi.
Lalu mereka kini seperti masuk ke dalam sebuah lift dan turun sangat jauh. Orang-orang ini terjebak di permainan meloloskan diri dari jebakan mengerikan. Dan ini bukan pertama kalinya bagi mereka sebab mereka adalah pemenang di permainan sebelumnya dan mereka dikumpulkan lagi di sini. Lalu setelah lolos dari kereta listrik tadi, kini mereka dibawa ke sebuah bank dan pintu keluarnya terbuka tepat di depan mereka. Tentu saja tidak akan semudah itu. Saat wanita ini mencoba membuka pintu lainnya, jebakan laser yang melukai mereka tiba-tiba muncul dan menjebak wanita ini. Namun beruntungnya wanita itu masih bisa meloloskan diri dari laser itu. Sedangkan pintu akan tertutup dalam 10 menit. Sehingga mereka harus cepat mencari petunjuk untuk menuju ke sana dengan selamat dan tak terkena laser itu. Dan pria ini menemukan sebuah kunci di dalam sebuah permen. Wanita ini pun berusaha mencari loker mana yang cocok dengan kunci itu. Yang mereka temukan hanyalah sebuah berlian yang sangat tajam sekali dan tumpukan kertas kosong. Wanita ini berlari melewati meja ini dan ternyata ia mengaktifkan jebakan laser yang bisa saja dengan mudah membelah dirinya. Mereka harus berhati-hati dalam langkah di sini dan mencari petunjuk. Tapi ternyata pria ini nekat hanya dengan instingnya memilih ubin mana yang aman untuk diinjak menuju jalan keluar. Dan ternyata instingnya salah yang justru mengaktifkan jebakan laser yang hampir saja menewaskan mereka semua. Kedua wanita ini pun berusaha menangkap pria itu agar ia tak lagi menginjak ubin yang mengaktifkan laser itu. Sampai wanita ini menyadari petunjuk yang ia temukan. Ia memutar tuas yang ada di brankas itu dan menemukan sebuah peta transparan. Anak ini sadar kalau itu adalah peta ubin yang aman untuk diinjak dan ia langsung mencocokkan dengan petunjuk yang ada di dinding itu. Pria ini pun langsung berjalan ke arah pintu keluar dengan memilih ubin yang sesuai dengan arahan wanita ini sembari memberikan tanda di ubin yang aman. Tapi waktu semakin tipis sehingga wanita ini juga harus segera pergi dari sana atau pintu akan tertutup. Ia berlari di detik-detik terakhir saat laser itu otomatis menyala semua dan ternyata semua dari mereka berhasil lolos dari bank mengerikan itu. Tapi saat mereka masuk ke pintu keluar ini, tempat itu malah mengalami longsor. Lalu mereka berlari menghindari longsor itu sampai mereka keluar di sebuah pantai. Tentu saja pantai ini bukanlah pantai biasa. Banyak jebakan yang bisa merenggut nyawa mereka dalam sekejap. Mereka pun langsung dengan cepat mencari petunjuk-petunjuk yang ada di sana, baik itu tulisan atau benda-benda yang mencurigakan. Mereka pun menggunakan sebuah metal detektor untuk mencari sesuatu di bawah pasir. Lalu saat mereka menemukan sesuatu, mereka langsung menggalinya dan itu ternyata adalah sebuah jangkar. Wanita ini pun terhisap ke dalam pasir yang mengerikan ini. Teman-temannya berusaha menolong dan wanita ini tidak bisa menggapai tali yang dilempar kepadanya dan ia pun benar-benar masuk ke dalam sana. Tapi salah seorang pria nekat mengikat tubuhnya dengan tali dan ia loncat ke dalam pasir hisap itu. Ternyata usaha pria itu berhasil. Teman-teman yang lain menariknya dan berhasil menyelamatkannya. Dan saat pria penolong itu akan naik, tali itu malah putus dan pria itu benar-benar terhisap ke dalam sana. Mereka pun bergegas masuk ke dalam rumah yang ada pintu keluarnya di dalam sana menggunakan jangkar yang baru saja mereka temukan. Lalu saat mereka menekan saklar yang ada di dalam sana, tanah di bawah rumah itu tiba-tiba menghisap rumah itu dan suasana menjadi gelap. Lalu mercusuar di luar sana mengeluarkan sebuah tangga. Wanita ini menyadari hal itu dan akan naik ke atas mercusuar di sana karena apapun yang terjadi pasti ada petunjuknya. Setelah ia menaiki mercusuar itu, ia menggunakan teropong yang ada di atas sana. Ia mendapatkan petunjuk berikutnya. Orang lainnya pun berusaha mencari petunjuk lainnya untuk membuka pintu keluar yang ada di dalam rumah itu. Tapi sepertinya wanita ini menemukan sesuatu juga. Ia seperti akan membuka lubang yang ada di belakangnya dan ia berhasil menemukan sebuah jalan keluar lain. Sementara itu mereka juga membuka jalan keluar yang ada di dalam rumah. Tapi hanya wanita ini yang memilih jalan keluar di dalam rumah, sementara yang lain memilih yang ada di atas mercusuar. Tapi saat pria ini akan menaiki tangga mercusuar itu, tangga tersebut malah masuk ke dalam dan pria itu terjatuh dan dihisap pasir. Wanita itu pun harus merelakan sahabatnya lenyap di sana dan mereka menemukan jalan keluar. Kini mereka berada di tengah kota. Namun sungguh aneh, wanita yang memilih jalan lain tadi juga ada di sini dan ternyata mereka belum benar-benar lolos. Dan kini mereka berada di ruangan jebakan berikutnya. Ketiga wanita ini sedang kehujanan, tapi yang mereka hadapi bukanlah hujan biasa, melainkan hujan air asam yang bisa membuat mereka meleleh seketika jika terkena air itu. Mereka harus menemukan jalan keluar dari sana dan waktu mereka hanya 1 menit sampai hujan berikutnya turun lagi. Mereka mendengar telepon di dalam sana berdering, tapi ruangan telepon itu tergembok. Wanita ini pun mempunyai ide untuk menampung air asam itu dengan sebuah botol yang tidak bisa rusak jika terkena air itu. Hujan berikutnya pun turun dan air itu benar-benar menyakiti mereka. Mereka pun berhasil menampung air itu lalu menggunakannya untuk melelehkan gembok yang ada di ruangan telepon itu. Tapi ternyata telepon itu sama sekali tidak memberikan
memberikan jawaban apa-apa, sedangkan sebentar lagi hujan akan turun. Sementara wanita ini masih berada di luar sana. Untung saja teman-temannya masih sempat memberikan payung, dan saat telepon itu berdering sekali lagi dan mereka mengangkatnya, tepat saat itu pintu taksi di luar sana terbuka dan wanita ini berlindung di dalam sana. Tapi saat temannya melihat ke arah taksi itu, wanita ini malah terkurung di dalam taksi itu, dan kedua orang lainnya malah memasrahkan diri mereka meleleh terkena air asam itu. Dan wanita di dalam taksi itu seperti tertarik ke bawah kursi, dan kini wanita itu berada di dalam rumah seseorang yang ternyata itu adalah anak dari dalang semua permainan mengerikan ini. Wanita ini akan menyelamatkan semua peserta dan menghentikan tindakan jahat ayahnya. Tapi sayang, tindakannya sudah diketahui oleh sang ayah, dan untung saja tepat saat itu orang kepercayaan wanita ini menghentikan pria keji ini. Lalu wanita ini mengurung ayahnya di ruangan yang sudah ada gas beracun di sana. Akhirnya rencana wanita ini menyelamatkan peserta dari permainan keji yang dibuat ayahnya berhasil.